Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita, berbahagia dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita hari ini masih ibadah secara online, kita tetap bersukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami, telah melewati malam yang penuh rahasia, dan hari ini kami ingin bersama-sama beribadah, mengucap syukur, memuji Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu, kiranya apa yang akan kami lakukan di dalam peribadatan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati kita, memuliakan nama Dia. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, pujian kami boleh naikkan, biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, biar Roh Kudus menyertai kami supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita masih masuk di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan rasa aman, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan cukup banyak dirasakan oleh semua orang dan termasuk kita sebagai orang percaya. Sering kita alami yang namanya khawatir akan hari esok. Gelisah karena tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Dan juga ketakutan ketika mendengar berita bahwa maraknya kejahatan terjadi. Pertanyaan untuk kita semuanya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman dan ketenangan itu? Ketika ada situasi dalam hidup yang merampas rasa aman dan membuat kita khawatir berlebihan, apa yang harus kita ingat? Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 121 ini adalah jawabannya. Mazmur 121 menggubah nyanyian Syarah yang cukup terkenal. Ada kemungkinan penulis Mazmur saat itu sedang menempuh perjalanan Syarah menuju Yerusalem. Perjalanan ke sana adalah perjalanan yang penuh dengan resiko. Bisa jadi dalam perjalanan menuju ke sana, dirinya sangat rentan terhadap ancaman perampok dan lain-lain. Jika memang hal itu terjadi, di mana pemazmur akan mendapatkan pertolongan? Ayat yang kedua mengungkapkan bahwa saat pemazmur melihat barisan gunung-gunung, ia mencari-cari apakah ada orang-orang yang muncul dari balik gunung tersebut yang akan menolongnya jika ia diserang perampok. Saudara, namun kemudian pemazmur tersadar bahwa sebenarnya pertolongan itu akan datang bukan dari gunung-gunung tersebut, tetapi pertolongan justru akan datang dari Tuhan yang menciptakan gunung-gunung tersebut. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya, termasuk yang menciptakan dirinya sendiri. Jadi hal ini dijelaskan di dalam ayat yang kedua. Sehingga dengan demikian, kesadaran akan sumber pertolongan yang benar membuat pemazmur merasakan ketenangan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan adalah penolong dan penjaga yang paling hebat. Tuhan adalah pribadi yang bisa menjamin keselamatan kita.
apa yang dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita kalau begitu? Yang pertama, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga bagian A. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Hal ini berarti bahwa Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dalam ayat lain Alkitab mengatakan bahwa di dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekedar menolong ketika kita jatuh. Bahkan Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak terjatuh, bahkan tergeletak. Penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Sehingga dalam melangkah pun kita tidak akan goyah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Ayat yang ketiga bagian B dan ayat yang keempat. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan menjaga kita setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Tuhan menjaga kita non-stop dalam kondisi apapun. Apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin, Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita? Pertama tadi, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Yang ketiga, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Di dalam ayat yang ketujuh perhatikan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan tidak akan menjaga kita dari segala kecelakaan, tetapi Tuhan akan melindungi kita, bahkan melindungi nyawa kita. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan di dalam menolong dan menjaga kita? Yang keempat, Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjagaan Tuhan itu bersifat kekal, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk dan juga ketika kita keluar. Ketika kita bangun dan ketika kita tidur. Ketika kita hidup dan juga nanti ketika kita telah mati. Tuhan kita adalah Allah yang kekal, yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukankah luar biasa penjagaan Tuhan bagi orang-orang percaya kepadanya? Penjagaan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Penjagaan dan penyertaan Tuhan yang kekal itu tidak pernah lekang oleh waktu. Dan penjagaannya juga berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita sedang merasa takut dan gelisah di tengah-tengah situasi saat ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Menemukan kedamaian dalam perlindungan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan yang tidak akan pernah terlelap. Tuhan yang akan menjaga nyawa kita. Bukan hanya saat ini, bahkan selama-lamanya. Jika seandainya kejahatan dunia ini membuat kita habis,
penyertaan Tuhan tetap nyata karena Dia sudah menjamin kehidupan kekal kita. Jadi, apalagi yang harus kita takutkan? Bukankah kekhawatiran yang kita rasakan tidak akan membuat hidup kita lebih bermakna? Justru ketika kita menyerahkan hidup kita dijagai oleh Tuhan, kita merasakan kedamaian dan ketenangan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menguatkan hati kita untuk kita tetap fokus dan kita tetap percaya kepada Kristus yang telah menjaga, memberikan ketenangan dan memberikan pertolongan dan terlebih memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, menegur kami, dan menguatkan kami di dalam masa-masa pandemi, di dalam masa-masa krisis, di dalam masa-masa kami harus menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Secara manusia kami berat, kami tidak kuat, kami sering putus asa. Tetapi hari ini kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa firman Tuhan yang senantiasa memberikan pencerahan, pimpinan, dan bahkan memberkati kami. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu akan menolong kami dan akan menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu di GSK Bogor. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memberikan kesehatan, pimpinan Tuhan, dan bahkan memberikan penyertaan-Mu di dalam usaha dan pekerjaan serta keluarga serta usaha. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang dimakan, minum, pakai oleh umat-Mu di GSK Bogor dan dimanapun berada, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami percaya Tuhan selalu akan menolong kami, menjaga kami, dan memberikan kedamaian di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menguatkan iman-Mu, mengokohkan iman-Mu, dan senantiasa memberkati hidup-Mu dari saat ini sampai pada kemuliaan-Nya yang kekal. Amin. Jemaat GSK Bogor yang dikasihi dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, dan senantiasa bersukacita dan berbahagia. Sebagai hamba Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu tetap bersukacita. Doakan kami, hari Kamis kami akan kembali ke Bogor. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai kami dalam perjalanan kami kembali ke Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.